Dia sering dianiaya saya, sering dipukul, pernah diinjak-injak dan sepatu rasnya. Di situ saya ambil di pondok ini, biar bocor-bocor begini. Saya datang di sini. Di data KPPA saja sepanjang tahun 2008 itu kasus-kasus kekerasan yang dialami dalam lingkup KDRT itu ada 93 kasus. Berapa lama sering itu Pak Manantu beladang di situ, apa mulai dari nenek moyang di situ beladang. Saya diam di pondok itu, lalu langsung yang mereka itu datang langsung nangkap, tarik tangan saya. Kau itu mau kerja ke Malaysia katanya. Berarti aku ditipu pikirku. Pernah ada banjir sini besar Pak. Ada beberapa desa Pak yang pernah hanyut. 25% yang hanyut dengan hanyut. Bahkan pernah ada gereja, sekolah, dan beberapa rumah di situ Pak yang hanyut. Rotan bukan saja hanya rotan yang punah, kayu habis, damar pun kalau dosen sudah langgar, jelas yang kecil-kecil itu akan tumbang. Sehingga masyarakat merasa ngeri. Wah, jangan-jangan kalau perusahaan ini beroperasi, dan kebetulan tempat beroperasinya kan di kawasan hulu pemukiman dengan kemiringan di atas 40%. Itu bisa cepat itu dampak ekologinya. Nah, kita nggak mau menjadi korban yang kesekian kalinya dari sebuah kebijakan pemanfaatan hutan yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya jadinya tidur di sini, nggak ada tempat. Adalah satu dari 623.000 keluarga miskin di Nusa Tenggara Timur yang seharusnya mendapat perhatian serius pemerintah. Tidak di kepala saya dagang merintihan. Satu saya anak banyak. Mana beban saya kan berat di sekolah, anak saya banyak. Jadi sekolah. 1,2 juta anak terlantar di Indonesia, miskin, tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak memiliki keluarga. Setahun kemudian memang YMP sudah masuk memfasilitasi diskusi-diskusi kampung ke masyarakat. Karena ada mandat dari masyarakat yang datang ke kami meminta mereka dimediasi. Kami juga sudah mulai mengkampanyekan kasus ini. Misalnya kami bermitra dengan Walhi Sulawesi Tengah dan meminta bantuan kepada Walhi Nasional. Kami sudah meningkat sampai ke soal tahapan kampanyenya secara nasional. Selain itu juga kami mulai upayakan kontak-kontak dengan pihak Departemen Kehutanan. Dalam hal ini kebetulan sudah terbentuk Dewan Kehutanan Nasional. Pemerintah Kabupaten Banggai saat ini akan merencanakan atau mempersiapkan semacam kelompok kerja dalam rangka penanganan kasus tanah dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banggai. Tugasnya menampung keluhan-keluhan dari masyarakat dalam rangka untuk ke depan supaya lebih baik. Nah, dasarnya nanti insyaallah dalam waktu dekat kami akan mengusulkan supaya dibentuk dalam suatu surat keputusan Bupati Banggai. Melakukan pendidikan dan pengorganisasian terhadap perempuan dan anak, melakukan monitoring, analisis dan advokasi kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan dan anak itu dalam konteks kebijakan anggaran dan aturan, dan bagaimana upaya pencegahan misalnya melalui media. Selain itu kita melakukan keperluan penyadaran misalnya melalui diskusi-diskusi di tingkat komunitas. Nah, kita punya KPP sebenarnya punya serikat perempuan di tingkat basis, punya simpul perempuan di tingkat desa dan kecamatan, punya serikat di tingkat kota. Kota Palu kita punya serikat perempuan Lembah Palu. Nah, mereka ini adalah orang bersama-sama dengan kita melakukan perluasan penyadaran. Sudah membentuk apa yang disebut dengan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan yang disebut P2TP2. Nah, yang dilakukan oleh KPP adalah ketika kasus terjadi, misalnya kita melakukan pendampingan secara non-litigasi, melakukan penguatan terhadap psikologi dia, mediasi proses litigasi ketika itu memerlukan proses litigasi.
kemudian mendampingi dia misalnya ketika dia mengalami kekerasan fisik atau bisa pembuktian secara autentik berkaitan dengan pembuktian ahli, misalnya menggunakan visum. Jadi kita mewujudkannya dalam rencana strategi kita juga di pemberdayaan perempuan, ya kita memperbaiki kualitas pendidikan. Karena kalau pendidikan juga rendah, itu juga penyebab kekerasan, baik suami maupun istri. Pemahaman tentang masalah pemberdayaan ekonomi. Kalau perempuan itu terlalu tergantung sama suami, di situ titik lemah sebenarnya pemberdayaan perempuan di bidang politik. Karena yang memperjuangkan nasib perempuan itu tentu perempuan sendiri. Desakan masyarakat ini juga kalau tidak kita tanggapi secara mudah, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ini perlu memang diberikan kesempatan didengar mereka. Barangkali di dalam kebijakan kita dan ke atas itu mungkin ada celah-celah yang tetap perlu ditinjau kembali ya.